atau akidah. A. Pengertian akidah. Dalam Kamus Al-Munawwir 119, secara etimologis, akidah berakar dari kata agada yakidu agadan akidatan. Agadan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relevansi antara akadan dan akidah adalah sama-sama keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut Syed Rashid menjelaskan bahwa pengertian akidah itu mencakup ke dalam 4 perkara, yaitu makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasul Allah, makrifat kepada alam semesta, makrifat kepada kitab-kitab Allah. Ruang lingkup pembahasan akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah secara formal, ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang 6 atau arkan al-iman. Hasan al-Banna dalam kajiannya tentang akidah Islam menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, ilayat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan sebagainya. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, sebagainya. Berbeda dengan dua sistematika di atas, Profesor Dr. Haji Sarin Harahap menjabarkan objek kajian akidah mengacu pada 3 kajian pokok, yaitu pengenalan terhadap sumber ajaran agama, yang kedua pengenalan terhadap pembawa kabar berita keagamaan, dan yang ketiga ialah pengenalan terhadap masalah-masalah yang terjadi kelak di seberang kematian. C. Kedudukan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Panutan dan teladan umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Rasulullah SAW mempunyai sifat yang baik, antara lain 1. Sidik. Sidik artinya jujur. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tablik. Tablik artinya menyampaikan. Dan 4. Fatonah. Fatonah artinya cerdas. Contoh kepribadian beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Habazayat 21 yang berbunyi artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa mencintai dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad secara benar, tentunya kita harus mempelajari serta mengkaji sepak terjang beliau semasa hidupnya, seperti kata pepatah maka tak sayang. Salah satu misi kenabian Muhammad SAW adalah memperbaiki akhlak umatnya. Beliau diturunkan menjadi nabi dan rasul di suatu tempat yang masyarakatnya mengalami degradasi akhlak atau moral yang luar biasa. Masyarakat itu adalah kaum Quraisy. Di Mekah, mabuk-mabukan, berjudi, dan mengadu nasib adalah sebagian kerusakan akhlak tersebut. Karena kondisi moral yang dimiliki, maka mereka itu akhlak sebagai penuntun karakter bangsa.
Hakikat pendidikan karakter berangkat dari pemahaman pendidikan seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Sudarja tahun 1994 menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakatnya, mampu meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidupnya sendiri, serta berkontribusi secara bermakna dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsanya. Memperhatikan hal tersebut, bahwa dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan kemandirian bagi generasi muda. Implementasi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah, artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak buruk yang disebut juga akhlak mazmumah, yaitu segala macam perilaku atau perbuatan buruk atau tercela yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam akhlak terpuji. 1. Husnuzon. Husnuzon berarti berbaik sangka. Lawannya su'uzon yang berarti berburuk sangka. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu husnuzon kepada Allah. Ini dapat ditunjukkan dengan sifat tawakal, sabar, ikhlas dalam menjalani hidup. 2. Husnuzon kepada diri sendiri, ditunjukkan dalam sikap percaya diri dan optimis serta inisiatif. 3. Husnuzon kepada semua manusia, ditunjukkan dengan cara senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga. Contoh perilaku husnuzon. Husnuzon kepada Allah dan sabar menghadapi cobaannya. Cara menunjukkan sikap husnuzon kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: 1. Senantiasa taat kepada Allah. 2. Bersyukur apabila mendapatkan kenikmatannya. 3. Bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Macam-macam akhlak tercela. 1. Riya. Riya berasal dari bahasa Arab riya'un atau riya, yang artinya memperlihatkan. Menurut bahasa riya berarti pamer, memperlihatkan, memamerkan, atau ingin memperlihatkan yang bukan sebenarnya. Macam-macam riya. Riya dalam niat, riya yang berkaitan dengan hati. Maksud riya dalam niat yaitu sejak awal perbuatan, bahkan yang dilakukannya tidak didasari ikhlas sebelumnya, sudah didasari riya. Riya dalam perbuatan yaitu memamerkan atau menunjukkan perbuatan di depan orang banyak agar perbuatan tersebut dipuji, diperhatikan, dan disanjung orang lain. Aniaya. Menurut Islam, aniaya atau yang biasa disebut lazim adalah berasal dari zolama yadlimu zulman, yang artinya aniaya. Perbuatan aniaya berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti perbuatan bengis, penyiksaan, atau zolim. Zolim artinya tidak menempatkan sesuatu dengan semestinya atau sesuai dengan ketentuan Allah. Macam-macam sifat aniaya. Aniaya kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mau melaksanakan perintah Allah yang wajib dan meninggalkan larangan Allah yang haram. Aniaya terdapat sesama manusia seperti gibah, mengumpat, namimah,